Ada 9 aplikasi pinjaman online legal OJK yang belum masuk ke dalam Slick OJK atau yang belum terintegrasi dengan Slick OJK. Tolong teman-teman dengarkan dan perhatikan karena nanti akan gue berikan daftar nama aplikasinya dan nanti akan gue jelaskan kenapa ini pinjolnya dari 9 pinjol ini tidak masuk ke dalam Slick OJK atau belum terintegrasi dalam Slick OJK. Dan tentunya ketika Anda gagal bayar, telat bayar, atau sampai nggak bayar-bayar, ini sangat aman sekali karena nanti teman-teman kedepannya bisa melakukan pengkreditan kendaraan atau mengajukan KPR. Luar biasa sekali bro. Oke, sebelum gua akan memberikan daftar nama aplikasinya, silakan teman-teman klik tombol subscribe, like-nya. Apabila teman-teman di sini memiliki pertanyaan seputar pinjaman online, silakan saja langsung ketikkan dalam komentar. Insya Allah nanti akan gue jawab melalui video ini. Dan teman-teman untuk mendukung dan mensupport channel YouTube Tus Pinjol ini agar cepat berkembang, silakan share video ini sebanyak-banyaknya di akun media sosial kalian agar masyarakat di luar sana lebih paham, lebih mengerti setelah menonton video dari channel YouTube Tus Pinjol ini. Oke, nggak lama-lama kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi dalam channel YouTube Tus Pinjol. Dalam video kali ini mungkin durasinya nggak terlalu lama karena singkat ini ya. Yang penting teman-teman paham, mengerti, habis itu galbaikan. Dan teman-teman perhatikan apa yang gue sampaikan, dengarkan dan perhatikan juga video-video yang gue tampilkan dalam channel ini. Yang pertama, pinjol yang tidak masuk Slick OJK atau pinjol yang belum terintegrasi dengan Slick OJK. Ini gue bikin videonya di tahun 2025 bulan Juni tanggal 12. Yang pertama di sini teman-teman ada urutan dari aplikasi pinjaman online yang bernama 360 Kredit atau Credit One. Ya, dulu namanya 360 Kredit, sekarang berganti nama menjadi ya One Credit dengan PT Inovasi Terdepan Nusantara, dan dia terdaftar di OJK sejak tahun 2021. Ternyata pinjol ini belum masuk ke dalam Slick OJK. Walaupun dia legal tapi belum masuk ke dalam Slick OJK. Jadi kalau lu galbay ini aman-aman aja, bro. Nah, yang selanjutnya di urutan kedua dari pinjol Kredinesia dari PT Kreditku Teknologi Indonesia. Dia terdaftar di OJK sejak tanggal 14 April 2021. Walaupun dia sudah lama sekali terdaftar di OJK, tapi belum masuk ke dalam Slick OJK. Cash cepat dari PT Arta Permata Makmur. Dia berizin OJK 2001 tetapi belum masuk ke dalam Slick OJK. Dan selanjutnya dari pinjol pinjam duit atau biasa dibilang pindut. Legal tapi dia belum masuk ke dalam Slick OJK. Luar biasa. Yang selanjutnya dari cash cepat. Pinjol cash cepat juga belum masuk ke dalam Slick OJK. Nah, itu dari daftar pinjol ya yang sudah gue berikan, ada daftarnya teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu lebih jelas lagi nanti gue share ya link dari website gue, teman-teman bisa cek saja nama aplikasinya apa saja. Nah, kita berfokus dari alasan atau mengapa pinjol legal ternyata belum bisa melaporkan data nasabah ke dalam Slick OJK. Nah, ini teman-teman dengarkan. Yang pertama, ciri-cirinya pinjol ini memiliki durasi pinjaman yang sangat singkat. Ya, di bawah 30 hari. Biasanya kan ada yang 14 hari. Ya, dan juga dia seringkali tidak diwajibkan pelaporan ke Slick sehingga pihak fintech memilih untuk tidak melakukannya. OJK masih menguji penerapan regulasi pelaporan Slick secara menyeluruh. Beberapa penyedia fintech masih dalam tahap penyiapan sistem IT yang sesuai. Lalu bagaimana kalau misalkan gue galbay di pinjol legal
legal tapi pinjol ini tidak melaporkan gue ke dalam Slick OJK bang. Nah ini gimana bang? Yang pertama, riwayat kredit tidak tercatat meski lancar bayar, riwayat pinjaman tidak akan muncul di Slick. Jadi kalau lu bayar lancar atau macet atau nggak bayar-bayar, itu tidak ada di dalam pelaporan Slick OJK bro. Yang selanjutnya, potensi lonjakan bunga dan denda. Beberapa fintech matok suku bunga dan denda lebih tinggi karena resiko pelaporan ke Slick dihindari. Nah, jadi kalau misalkan pinjol-pinjol ini yang memberikan bunga dan denda yang sangat tinggi kepada nasabah walaupun dia legal, maka dia belum bisa melaporkan ke dalam Slick. Jadi kalau ada pinjol-pinjol yang memberikan bunga yang tinggi kepada nasabah, itu pinjolnya belum mampu untuk memasukkan data debitur ke dalam Slick OJK. Contohnya seperti pinjol Ada Kami. Ada Kami kan termasuk besar dan memiliki tenor yang singkat dan ringkas. Ada Kami juga termasuk pinjol yang belum bisa memasukkan data ke dalam Slick OJK. Yang selanjutnya, kurangnya transparansi proteksi. Nah, jadi teman-teman tanpa kewajiban pelaporan, ada cenderung operasional yang kurang transparan. Jadi teman-teman harus hati-hati bila memakai pinjol legal. Kalau misalkan pinjol ini ada beberapa pinjol lebih cenderung yang tidak transparansi. Ya, bagi pengguna lu harus hati-hati banget, bro. Jangan sampai teman-teman ini tergiur walaupun ini pinjolnya katanya legal. Jangan sampai seperti itu, bro. Nah, yang selanjutnya dari pinjol EasyCash. Pinjol EasyCash ini belum masuk ke dalam Slick OJK atau belum terintegrasi dari OJK. Jadi kalau lu galbe di EasyCash, Ada Kami, pinjam duit, cash cepat, kredit Indonesia 360 kredit, insya Allah lu datanya aman aja. Dari pinjam duit juga aman, cash cepat juga aman, kredit Indonesia juga aman. Jadi pinjol-pinjol itu juga lu aman-aman aja kalau lu galbengan. Aman dalam artian data lu tidak masuk ke dalam Slick OJK. Jadi kalau lu ngambil KPR, kredit kendaraan, itu aman-aman aja, lolos aja karena tidak tercatat di dalam Slick OJK dan tidak tercatat di perbankan. Dan juga teman-teman, kalau lu galbe di aplikasi pinjol yang tidak masuk Slick OJK, pasti data lu masuk ke dalam Pusdapil, Pusat Data Center Fintech Lending. Walau data lu tidak masuk ke dalam Slick OJK, tapi data lu itu masuk ke dalam Pusdapil, Pusat Data Center Fintech Lending. Artinya semua histori Anda bayar lancar, Anda bayar kagak lancar atau galbe atau gimana pun, itu tercatat di dalam Pusdapil, bukan ke Slick OJK, tapi ke dalam Pusdapil. Imbasnya, lu tidak bisa melakukan pinjaman online lagi di semua aplikasi, baik itu aplikasi pinjol ilegal, baik itu aplikasi pinjol legal. Jadi hanya segitu aja, bro, di lingkaran itu aja. Di Pusdapil aja. Tapi kalau lu mengajukan kredit kendaraan, KPR, masih bisa aja, bro. Karena tidak terdaftar atau tidak dilaporkan ke dalam Slick OJK. Jadi sangat enak sekali, bro, ketika lu memiliki aplikasi pinjaman online. Tapi kalau misalkan video ini kurang lengkap, nanti gue bahas di dalam website gue, namanya Galbay Pinjol. Untuk lebih detailnya, lebih lengkapnya nanti ada di dalam website gue, galbaypinjol.com. Jangan lupa diikuti website gue agar teman-teman mendapatkan update terbaru yang gue sampaikan di dalam channel YouTube ini. Dan bagi teman-teman di sini yang gue sampaikan adalah teman-teman, bagi pengguna aplikasi pinjaman online, dan lu harus bisa hati-hati. Hati-hati dalam artian ketika lu sebagai calon nasabah atau calon peminjam, lu harus tahu status aplikasi yang lu gunakan, legal atau ilegal. Kalau lu menggunakan aplikasi pinjolnya legal, resikonya sangat minim sekali. Yang pertama, resikonya lu hanya didatengin DC lapangan doang. Yang selanjutnya, lu bakalan tidak dapat pinjaman lagi di semua aplikasi pinjaman online. Yang ketiga, ditagih secara terus-menerus. Yang keempat, ada kemungkinan terjadi penagihan atau doxing atau fitnahan atau pencemaran nama baik di dalam platform Facebook atau Instagram. Itu yang banget sering terjadi. Nah, yang selanjutnya adalah kalau lu galbe di pinjol ilegal, sudah jelas nagih di luar kondar atau sebar data di luar kondar, sebar data foto KTP lu dan lain sebagainya. Tetapi kalau pinjol legal
ya, pinjol legal dia tidak bisa menagih di luar kontak emergensi. Apapun nama aplikasinya yang Anda gunakan, kalau status aplikasinya ini legal, tidak akan bisa menyebarkan data kalian di luar kontak emergensi, atau penagihan di luar kontak emergensi tidak bisa. Apapun itu jenis nama aplikasinya, selama dia pinjolnya legal. Kenapa bisa seperti itu, Bang? Karena pinjol legal tidak dibolehkan aplikasinya memiliki seperti akses kontak, log panggilan, isi SMS, dan galeri. Makanya pinjol-pinjol legal tidak akan bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Jadi kalau lu punya aplikasinya, contoh ada Kami, terus ketemu joki pinjol, terus ketemunya konsultan pinjol, terus lalu konsultan pinjol itu bilang, oh ini mah bakal nagihnya di luar kondar karena pinjol semi legal. Jangan pernah percaya. Hati-hati, itu modus penipuan yang bagaimana cara mereka itu untuk menakut-nakuti kalian, membodoh-bodohi kalian. Jadi lu sebagai pengguna harus tahu jenis aplikasi yang lu gunakan seperti apa, legal atau ilegal. Kalau legal tidak akan bisa keluar kondar. Tapi nama aplikasinya ABCD, yang penting statusnya. Ya bro, yang penting statusnya, legal atau ilegal. Bang, pinjol legal apa saja bang? Itu ada di dalam website gue, namanya Galbay Pinjol. Semuanya sudah gue tuangkan di sana. Jadi nggak lama-lama, mungkin durasinya segitu aja. Dan bagi teman-teman di sini yang mau join ke dalam grup Telegram dari Tus Pinjol secara gratis, lo bisa saja request join melalui email yang ada di dalam deskripsi. Dan bagi teman-teman di sini yang mau join di dalam grup WhatsApp VIP, ya bisa konsultasi telepon dengan saya langsung, silakan saja langsung request pesan melalui email yang ada di dalam deskripsi di bawah ini. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Galbay.